Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhria, NPM 718411879. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari rangkuman mata kuliah Etika dan Profesi Hukum. Pengertian etika yaitu adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik maupun buruk. Sistematika etika ada dua, yaitu yang pertama, etika umum membahas prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan dan suara hati. Yang kedua, etika khusus membahas penerapan prinsip-prinsip moral dasar tersebut pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Sebelum adanya etika itu wajib diketahui juga bahwa adanya kebebasan dan tanggung jawab, yang dimana kebebasan dan tanggung jawab itu sendiri terdiri dari nilai etika, nilai moral, dan nilai akhlak. Adapun macam dan jenis kebebasan yaitu yang pertama, kebebasan kodrati didasarkan pada hukum kodrat dan hukum ilmiah. Contohnya, hak hidup, berkeluarga, dan sebagainya disebut hak-hak kodrati sebagai manusia atau hak asasi manusia. Yang kedua itu ada kebebasan yuridis didasarkan pada hukum yang dibuat oleh manusia atau masyarakat atau hukum positif. Contohnya, hak berpendapat, mempertahankan diri, dan hak milik. Yang ketiga yaitu kebebasan fisik, dipahami sebagai tanpa paksaan atau rintangan. Contohnya, kebebasan menggerakkan tangan. Yang keempat, kebebasan psikologis atau psikis. Yang ketiga yaitu kebebasan fisik, dipahami sebagai tanpa paksaan atau rintangan. Contohnya, kebebasan menggerakkan tangan. Yang keempat yaitu kebebasan psikologis atau psikis adalah kebebasan yang berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Contohnya, kebebasan dari ancaman dan diskriminasi pihak lain. Yang kelima, kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan otonom. Contoh, kebebasan beragama, kebebasan mengekspresikan diri, dan kebebasan berkarya. Adapun macam dan jenis tanggung jawab itu sendiri ada tiga. Yang pertama itu individual, yang kedua itu sosial, yang ketiga itu Tuhan. Hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban itu lahir karena adanya keinsyafan manusia akan martabatnya sebagai makhluk yang bebas dan otonom. Contoh, budak narapidana. Ada beberapa macam hak yang dimiliki manusia. Yang pertama, hak legal adalah hak yang didasarkan atas prinsip hukum. Ia akan melahirkan tanggung jawab secara hukum atau legal. Contoh, hak milik atas tanah. Yang kedua itu hak moral, adalah hak yang didasarkan pada prinsip moral. Ia juga akan melahirkan tanggung jawab secara moral pula. Contohnya, sesama teman tidak boleh saling mengejek. Yang ketiga itu hak khusus, adalah hak yang dimiliki karena adanya relasi khusus atau fungsi khusus. Yang keempat, hak umum adalah hak yang dimiliki karena manusia atau hak berdasar. Yang kelima, hak individu dan hak sosial, keduanya sering dikemukakan dalam hubungan dengan Deklarasi PBB Desember 1948. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.